Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan praktikum tentang moving average. Nah, berbeda dengan sebelumnya, di sini kita menggunakan RStudio Cloud. Tampilannya sama saja sebenarnya dengan RStudio yang biasa kita gunakan, tetapi di sini hanya kita menggunakan secara online seperti itu. Sebelum memulai praktikum, kita membutuhkan dua package, yaitu package CTR dan package QuantMod. Package CTR ini merupakan package Technical Trading Rules. Sesuai dengan namanya, package ini digunakan untuk menganalisis teknis harga aset. Selain itu, package ini menyediakan berbagai macam fungsi untuk menganalisis teknis termasuk moving average itu sendiri. Yang kedua, package QuantMod atau Quantitative Financial Modeling Framework. Nah, package ini itu dijelaskan untuk mendukung package CTR. Nah, di sini karena saya sudah menginstal, jadi saya tinggalkan untuk library-nya, tetapi untuk yang belum menginstal bisa menginstal dengan sintaks install package atau langsung masuk ke sini, kemudian di search aja untuk TTR, kemudian diinstal dan juga untuk QuantMod-nya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengunduh data historis, di sini kita menggunakan sintaks get symbol, yaitu untuk mendapatkan kode finansial aset dari data historis. Nah, di sini kita akan mengambil harga saham dari Google. Sehingga simbol ini kita isikan dengan GUK atau kode finansial dari Google. Kemudian SR ini merupakan sumbernya, kita mengambil dari Yahoo. Kemudian kita mengambil dari kurun waktu 1 September 2018 hingga 1 September 2019. Kemudian kita run saja, dan kita lihat datanya. Nah, di sini ada 6 variabel, di mana di sini ada open, high, low, close, volume, dan adjusted. Nah, open ini merupakan data harga pembukaan, kemudian high itu mengekstrak data harga tertinggi, kemudian low data terendah, close itu data harga penutupan, volume itu harga volumenya, data volumenya, dan adjusted ini merupakan data penutupan yang telah disesuaikan. Seperti itu. Di sini data yang akan kita gunakan adalah data harga penutupan yang disesuaikan dari objek GUK. Nah, sehingga sintaks yang kita gunakan adalah AD dan objeknya adalah GUK dan kita simpan ke dalam Y. Kita run saja. Kita tampilkan datanya. Nah, ini data yang telah kita ambil, yaitu data yang adjusted ya. Selanjutnya kita akan melakukan cek untuk missing value-nya dari data ini, data Y ini. Nah, di sini jika true itu berarti menandakan bahwa adanya missing value pada datanya. Di sini kita lihat, di sini adalah false, sehingga tidak ada data missing value-nya. Selanjutnya, kita akan melakukan peramalan menggunakan metode simple moving average. Di sini untuk sintaks yang digunakan adalah SMA, kemudian Y itu datanya, dan N sebanyak 10, yaitu periodenya sebanyak 10. Seperti itu, kita namakan dengan SMA 10. Kita run saja. Kemudian kita membuat data frame yang terdiri dari kolom data aktual, yaitu Y, dan kolom data hasil prediksi, yaitu SMA 10. Kita run saja. Kemudian kita tampilkan dengan syntax view. Nah, di sini dapat terlihat bahwa block adjusted ini merupakan data aktual, sedangkan SMA ini merupakan data prediksinya dengan menggunakan single moving average. Kemudian dilanjutkan dengan membandingkan plotnya dari data aktual dan data prediksi menggunakan SMA. Di sini kita membuat plotnya. Nah, di sini untuk data aktualnya, kita menggunakan plot berwarna biru. Ini bisa kita adjust ya, untuk ini tipenya, kemudian PCH dan ceknya. Kemudian kita membuat lagi untuk SMA-nya. Dan kita tambahkan legend agar dapat memudahkan untuk membaca. Di sini terlihat, ini saya besarkan. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa data aktual digambarkan dengan plot berwarna biru, sedangkan data prediksi dengan SMA digunakan plot berwarna merah. Dan dapat kita lihat
bahwa SMA 10 mampu mengikuti pola dari data aktual. Seperti itu. Selanjutnya, untuk metode yang kedua, yaitu Weighted Moving Average. Di sini kita menggunakan fungsi atau sintaks WMA, kemudian diisikan dengan Y, itu data aktual, N itu masih sama, yaitu periode, sebanyak 10, dan yang membedakan adalah kita memberikan bobot dari 1 sampai 10. Jadi WTS ini kita isikan 1 sampai 10. Selanjutnya kita run saja. Nah, untuk membandingkannya, kita juga membuat data frame yang berisikan data aktual dan hasil prediksi dari WMA-nya. Kita run. Kemudian di sini kita dapat melihat di sebelah kiri itu merupakan data aktualnya dan sebelah kanan ini merupakan data dari WMA-nya, dari hasil prediksi WMA-nya. Selanjutnya, kita akan membuat plot dari WMA yang telah kita cari dengan menggunakan fungsi lines dan kita warnai dengan warna hijau. Kita run, kemudian ditambahkan legend-nya supaya lebih mudah melihat. Baik, sudah terlihat ya di sini plot berwarna hijau ini merupakan plot dari WMA. Nah, dapat kita lihat bahwa plot ini lebih mengikuti data aktualnya ya. Untuk metode yang terakhir yaitu Exponential Moving Average atau EMA. Di sini sedikit berbeda dengan SMA dan WMA karena dalam perhitungan EMA ini itu menggunakan data awalnya dari SMA. Seperti itu. Jadi kita run saja. Untuk fungsinya masih menggunakan EMA, kemudian yaitu datanya dan periodenya adalah 10. Kemudian di sini kita akan membuat data frame dari nilai Y, kemudian SMA dan EMA-nya. Di sini kita run. Nah, di sini yang saya masukkan bahwa nilai awal EMA ini menggunakan nilai awal SMA itu di sini ya, karena di sini sama. Seperti itu. Kemudian kita juga akan menghitung untuk ukuran errornya dengan MSE atau mean square error. Di sini kita gunakan sintaks sebagai berikut. Untuk SMA, kemudian WMA, dan EMA. Di sini kita lihat hasilnya. Ini ada 3 ya nilainya ya, untuk SMA, kemudian WMA, dan EMA. Nah, yang kita gunakan adalah MSE yang terkecil, sehingga dalam metode ini, MSE yang terkecil yaitu dengan metode WMA. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.